pejuang Indonesia mengatakan, berikan aku 10 anak muda akan aku guncang dunia. Bapak-bapak kagak disebut, apalagi aki-aki. Emak-emak kagak disebut, apalagi nenek-nenek. Yang disebut pemuda remaja. Jadi kalau kita belum bisa menggerakkan faktor ini atau juga sektor pengajian remaja ini, kita tidak bisa gerakan. Tadi udah dipromotorin Tuhan Mawan Mahid 200 per bulan. Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim samil qaril disri nusutul yadil amin. ثم إلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما بأن الله يتغشهم بالرحمة والحجاج والمشافرين والمجاهدين. Latihan tiap minggu, seminggu 2 kali nggak tampil-tampil. Serta alasan yang kedua yaitu untuk meramaikan remaja masjid serta ini regenerasi. Dulu juga angkatan kakak saya pernah ada pengajian kayak gini, tapi sempat berhenti. Nah ini kita pengen melestarikan lagi nih. Jadi untuk orang-orang tua mohon disupport, mohon didorong anak-anaknya untuk datang ke masjid. Awalnya sebulan sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama tiap hari. Mudah-mudahan itu harapan kita ke depannya. Yang kedua, malam ini sering saya singgung bahwa kegiatan masjid ini bisa menggunakan ibadah-ibadah mahdoh, antara lain kita sholat, itu kan? Nah, dan ibadah-ibadah sosial. Hari ini ibadah sosial. Kenapa? Ada kesenian, ya kan? Terus tadi ntar ada tausiah kita pakai. Jadi tidak menyimpang dari fungsi masjid. Kadang-kadang seperti ada rebana atau kesenian, itu kan seni dan budaya yang bernapaskan Islam. Kalah dengan Indonesia. Tapi yang jadi persoalan sekarang, makanya saya bangga anak muda secara informal ada kegiatan semacam ini. Secara formal jangan lepas, harus tetap ngaji sekolah. Jadi bisa kita warnai di Republik ini. Dan secara akidah bagaimana bisa tumbuh kembang? Karena kita orang Islam yang terbesar. hal-hal yang terlibat untuk remaja dan di masa berikutnya. Karena apa? Contohnya gini, fikih aja ya, fikih semakin zaman berjalan itu semakin kompleks. Mungkin kalau dulu ngaji lekan, cara sholat, cara wudhu, ya enggak? Cara sholat Jumat, cara baca sholawat, atau misalkan tauhid, ngapalin sifat 20, sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, dan apalagi itu, kan gitu-gitu. Cuma kan kalau sekarang beda. Zaman semakin jalan, pertanyaan-pertanyaan tentang fikih terutama itu semakin kompleks. Contoh aja gini, misalkan tentang riba. Tentang riba kan orang banyak nanya, itu kalau misalkan kita nabung di bank gimana hukumnya? Gitu kan? Ada lagi pertanyaan begini, saya kerja teller, boleh nggak?
Kan gitu. Itu kalau nggak dijawab dengan fikih, lah buyar. Karena fikih itu gini, fikih itu nggak bisa milih. Ketika kita nggak yakin dengan itu, maka kita harus tinggalkan. Kalau kita nggak yakin kalau itu ternyata haram misalkan, maka itu harus ditinggalkan. Makanya tentang riba, apalagi misalkan tentang roswah, ada roswah itu sogok kan sekarang banyak banget. SIM, contoh aja yang kecil-kecil dah, bikin SIM. Kalau yang gede-gede mah politik, misalkan mau jadi apa, ketua RT, ketua RW, gubernur, kelurahan, presiden, polisi, TNI misalkan, PNS. Lah PNS ada curangnya itu. Nah itu yang gitu-gitu kan sobat, gimana hukumnya? Karena saya pernah ditanya gini, Bang, gitu, pernah nanya, ada orang nanya saya ini polisi, cuman saya waktu jadi polisi saya bayar. Nah berarti bukan bohongan tuh, soalnya polisinya yang langsung nanya ke saya polisi tapi bayar waktu itu. Saya tanya berapa, ya pokoknya 300 up lah, 300 tuh. Dia nanya gimana gaji saya. Datang yang ketiga malaikat sedih mukanya, ya Allah, aku sudah menjalankan tugasku. Ngapa muka lu kusut? Begitu bahasanya Wan. Ngapa muka lu kusut? Saya datang ke Gang Gambong, ada pengajian cuman yang datang dikit. Siapa itu? Remaja Masjid Jami Al-Ikhlas. Berapa yang datang? Ya ada 20 orang. Luar biasa. Luar biasa. Yang lebih dari 200 terdiri dari bapak-bapak, cuma dikata bagus. Yang datang ibu-ibu yang lebih dari 200 dikata bagus. Yang datang kurang dari 100, bahkan kurang dari 50, kurang dari 40 remaja disebut luar biasa. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan sama bapak-bapak, ini salah nunjuk saya, Pak Rudi sama Wan Mahir salah nunjuk saya sebagai sebagai pembina remaja. Tapi kan udah ditunjuk, ya saya ngomong. Jadi bapak-bapak punya pengajian dan rame itu megah, ada istilahnya rame, banyak jamaahnya. Maulid kemarin kumpul datang jamaah, jangan berbangga dulu. Ibu-ibu Jamiatul Ummahat balik banyak yang datang, jangan berbangga dulu kalau tidak bisa menggerakkan sektor remaja. Karena seorang tokoh di Indonesia, pejuang Indonesia mengatakan, berikan aku 10 anak muda akan aku guncang dunia. Bapak-bapak kagak disebut, apalagi aki-aki. Emak-emak kagak disebut, apalagi nenek-nenek. Yang disebut pemuda remaja. Jadi kalau kita belum bisa menggerakkan faktor ini atau juga sektor pengajian remaja ini, kita tidak bisa gerakan. Tadi udah dipromotorin tuh sama Wan Mahid, 200 per bulan.
Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahu 'aliyyul 'azim. Wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Asraqal badaru maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul ini ngerekam nih. Kalau udah
acak-acak. Kalau